dari kelas drama itu, gue ikutan sebuah festival global yang namanya itu Shakespeare Sheila Win Global Shakespeare Festival. Bapak luar biasa. Bun, lebihin rotinya ntar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Om Wen. Di episode kali ini kita kedatangan cowok ganteng, manis, tinggi. Tapi tidak Aryo Bayu. Wah, gila gak nyangka lo. Makasih lo. Thank you banget Mas Bayu sudah hadir ke Om Wen. Ini luar biasa. Beberapa kali ketemu di lokasi. Gua little bit starstruck, maksudnya kayak wah, mau ngomong sama dia kayak takut dibilang so akrab. Karena kan gue berasa bahwa ya gue cuma menang ganteng. Lo gitu sih? Lo gitu sih, Nang? Enggak lah, gue berapa kali mencoba untuk ngobrol. Sepertinya orangnya asik dan memang orangnya sangat-sangat humble banget. Ini menurut gue, bukan karena gue ngomong depan lo ya. Maksudnya ketika gue ngubungin lo untuk hadir di Om Wen, tanggapannya begitu luar biasa. Sayangnya gue pikir, duh sayang gue udah punya bini lagi. Kok perasaannya sama sih, Man, waktu lu WA gue? Sama? Kok gue juga udah punya bini gitu. Aku salah, ternyata di Gue panggil Bayu aja ya. Yuk, film-film lu udah banyak banget lah, udah nggak kehitung lah. Tapi dalam 1 tahun lu mungkin bisa 6 film dibintangin. Itu versinya Wikipedia ya. Nah, kalau gue boleh tanya, menurut lu kenapa sih air laut asin? Jadi kalau kita ingin mendeduksi secara saintifik, Wen ya. Jadi di saat ada persitivasi apa itu, Bang? Saya lupa nih bahasa saya. Saya konsep juga seperti guest yang sebelumnya ya. Iya, betul. Saya pakai bahasa Inggris boleh nggak sih, Pak? Boleh. Precipitation. Oke. Salah itu ya? Enggak. Gue juga nggak ngerti, makanya. Iya, betul. Jadi kurang lebih itulah sebabnya air laut itu asin. Gak ngejelasin apa-apa ya. Gak ngejelasin apa-apa ya. Tapi gak apa-apa. Aduh, ini kok saya belibet nih bersama bapaknya. Aduh. Ya. Oke. Ya, itu cuma pertanyaan bercanda aja lah. Lu lahir di, sebenarnya asal lu? Gue lahir di Indonesia. Lahir di Jakarta. Tapi bonyok gue orang Jawa, Wen. Jawanya? Nyokap gue orang Solo, bapak gue orang Kediri. Oh. Jadi orang tua kalian berdiri sendiri? Betul. Jadi memang berdikari. Kediri Solo. Ini gue belum apa-apa udah kering ya. Nih udah pas ya. Gue punchline dia. Kediri Solo, lahir di Jakarta. Tapi lu besar di. Tapi gue gede, gue sempet beruntung, Om Wen. Jadi waktu gue umur 9 tahun, nyokap gue berpikiran ini anak-anak kayaknya harus bisa bahasa Inggris itu doang. Niatnya nyokap gue, akhirnya entah gimana nyokap bokap gue memutuskan untuk terbang dan pindah ke Selandia Baru, ke New Zealand. Cuma gara-gara pengen bisa bahasa Inggris? Cuman gara-gara pengen bisa bahasa Inggris. Gila ya. Kalau orang tua gue mah, lu bisa bahasa Inggris ya? Kelia sono pramuka. Ya kan? Mentok-mentok pengadegan gitu. Ini langsung ke Selandia Baru gitu. Ya Allah, emang di daerah lo nggak ada, Lia? Dia tetangga gua. Tapi emang hanya itu alasannya atau memang karena? Jujur hanya itu. Gue nanya nyokap gua, kenapa ya, Mah kita dulu pindah ke Selandia Baru. Pokoknya mama pengen anak-anak mama bisa bahasa Inggris. Jadi lucu banget sih. Tapi pengorbanan orang tua gue tuh luar biasa sih. Kalau bisa dikatakan nyokap gue sudah punya karir, bokap gue juga sudah punya karir waktu itu di perusahaan Jepang yang cukup ternama gitu. Tapi akhirnya mereka meninggalkan itu semua, teman-teman mereka, dan pindah tuh berempat aja udah. Untuk memulai hidup baru di Selandia Baru. Gue pikir maksudnya lu pindah ke Selandia Baru memang karena
tuntutan pekerjaan dari orang tua lu yang harus pindah ke sana? Oh, bokap gue dia juga sembari pengen kuliah lagi katanya. Udah bosen 15 tahun kerja di dunia korporat gitu kan, di dunia usaha, bisnis gitu. Akhirnya dia cabut aja, udah ninggalin itu semua dan kita benar-benar mulai lagi dari nol di sana. Gitu ceritanya. Gimana adaptasi awal lo? Adaptasi awal ini lucu ya. Jadi waktu itu kami pindah, cuacanya itu summer. Jadi musim panas. Oh nggak jelas, summer. Summer, agak-agak summer, iya. Lu kacamata udah minus positif, iya. Maaf ya. Tuh. Summer, oke. Summer, jadi saking samarnya itu cuaca. Itu lucu, jadi kita berempat diliatin penduduk di sana, Wen. Karena kita semua pakai jaket kulit. Karena kita merasa kedinginan. Padahal itu cuacanya panas, Pak. Jadi agak unik juga sih. Bagi kami waktu itu kan dingin. Bagi lu dingin. Bagi kami dingin. Bagi gue dingin. Oke. Tapi buat orang-orang sono mereka pakai celana pendek, sendal jepit, sama kaos kuteng. Musim panas, Pak. Tapi bagi kita karena ada perbedaan iklim ya dari Indonesia, negara tropis sama New Zealand yang negaranya 4 musim gitu. Jadi ya itu adaptasi awal-awal lucu tuh. Tapi lu pakai jaket kulit, bawah nggak pakai apa-apa kan? Enggak. Itu yang membuat gue sayang banget sama keluarga gue. Ternyata kita tuh unik banget. Itu yang sebenarnya alasan kenapa diliatin. Iya. Sebenarnya kan ada jaket kulit. Gue mikir ngapain sih pada ngeliatin? Iya, Pas ada Pokemon tuh. Sorry ya. Iya. Godzilla. Wih. Ngeri. Keluar api. Tapi waktu di Selandia Baru butuh waktu berapa lama lu terutama personal beradaptasi dan lu bisa bonding sama orang-orang sekitar? Waduh. Mungkin gua dulu umur 9 tahun ya, 8 tahun, adik gua umur 6 kali ya. Kita anak-anak cepet, Wen. Jadi lucunya tuh usia-usia segitu butuh 3 bulan yang tadi kita nggak bisa bahasa Inggris sama sekali, mulai sekolah. Di kelas tuh kerjanya cuma diem aja, ini orang kayak ngomong apa gitu kan nggak ngerti gitu. Tiba-tiba entah kenapa dari suara yang misalnya nih kayak gini nih, where do you want to go, what's happening, tiba-tiba ngerti aja secara alami gitu. Jadi akhirnya itu anak-anak kecil lebih gampang menyerap kali ya bahasa. Jadi sekolah itu 4 bulan lah, tiba-tiba udah mulai ngerti bahasa Inggris. 4 bulanan kurang lebih. Nah, tapi orang tua gue masih medok, masih orang Jawa, masih nggak bisa, masih sulit bagi mereka gitu. Tapi orang tua lu juga nggak terlalu lama juga untuk bisa beradaptasi secara bahasa juga, atau? Nggak terlalu lama, tapi sampai sekarang bokap gue sih yang terutama dia dasarnya orang Jawa gitu ya. Jadi medoknya tuh bahasa Inggris juga medok gitu. Where you going? Nah, kayak gitu. Iya. Oke, I am walking. I am walking itu. Jadi lu remaja di sana juga berarti? Gue remaja di sana, gue total 12 tahun, Pak. Oke. Kenakalan remaja di sana kayak gimana? Apa sama kayak di sini, tawuran, cabut jam sekolah, ke mall, ke rental PS gitu? Aduh, kota gua Pak Wendy itu isinya cuma 450.000 orang. Kotanya namanya Hamilton. Itu toko tutup jam 5 sore. Iya, itu sepi. Jadi kalau pusat kotanya itu cuman, Wendy tinggal lurus aja itu kota ya tempat shopping, kafe-kafe, terus ujung udah nggak ada apa-apa lagi. Jadi gue memang tumbuh di kota kecil lah bisa dikatakan. Di Selandia Baru. Sepi banget, men. Sebelumnya kan lu di Jakarta. Di Jakarta, tapi Jakarta masih kan kecil. Nah, tapi memang perbedaannya itu signifikan ya. Dari yang agak hiruk pikuk. Dulu gue SD di sini tuh harus pagi banget kan. Gue dulu tinggal di Ciputat. Jadi jalanannya aja tuh masih yang belum bener, tau gak, men? Iya, betul. Ke sekolah tuh minimum butuh waktu 2 jam lah. Di mana? Dari rumah gue di Ciputat ke Pondok Pinang ya? Iya. Masalahnya. 2 jam? Ya, karena dulu kan jalannya masih bebatuan. Nggak kayak sekarang. Oh, susah dikasih tahu ya? Iya. Jadi emang keras kepala ya, Pak ya? Keras kepala. Iya, keras kepala. Betul. Nah, akhirnya di sana lu dapetin kondisi lu masuk sekolah jam
Gue masuk sekolah itu jam 8. Kebetulan keluarga gue sempet kayak nyewa rumah gitu, nggak jauh dari sekolah. Jadi gue pas belnya itu berbunyi gitu, gue langsung lari lah tuh. Kadang-kadang jadi 5. Emang udah di sebelahnya banget. Sebelahnya banget. Apa pengalaman yang paling berkesan selama lu tinggal di Hamilton? Pengalaman berkesan. Ini bukannya sosok dalam ya, tapi dari sistem Selandia Baru tuh sekolahnya, gua menemukan jati diri di umur yang sangat muda. Jadi gua kan merasa ya Indonesia tuh ketimpangan sosialnya sangat amat ya Pak ya. Sedangkan kalau kita ngomong infrastruktur edukasi atau sekolah itu kan ya yang bagus itu mahal sekali. Betul. Dan yang tidak mungkin juga kurang mumpuni mungkin. Nah di Selandia Baru sekolah negerinya itu kayak sekolah swastanya di sini. Jadi sekolah negeri itu ada kolam renang, ada lapangan tenis, ada aula gede banget, ada lapangan bola, dan kita musik bisa milih gitu sebagai subjek. Kalau di sini kan akademik terus kan, lu harus bisa IPA, matematika dan lain sebagainya. Betul. Nah waktu gue umur 15 tahun, karena gue buruk banget di sekolah ya, gue nggak ngerti deh tuh. Saat guru gue ngomong, gue kayak nggak masuk aja tuh, nggak nyerep. Akhirnya gue milih sekolah kelas drama, kelas mebel, gue pernah bikin kursi, bikin meja, terus metalwork, ngambil kelas ngelas. Itu sebagai subjek utama loh. Subjek utama Pak. Dan jadi anak-anak masih umur teenager ya, setelah akil balik gitu ya, mereka dikasih tahu jati diri lu apa. Jadi lu bisa tahu gitu sebelum lu kuliah. Itu yang mungkin menyelamatkan gua, jujur aja ya. Karena dulu kan gua juga punya band punk, tahu sendiri lah, terus amburadul lah atau di sono. Tapi akhirnya sistem sekolah itu yang sampai hari ini gua mengingat, gila kalau gua tidak masuk ke sistem seperti itu, mungkin gua nggak jadi orang yang berkecimpung di dunia seni kali. Gua mungkin jadi nggak tahu udah jadi apa. Jadi agak berbakti juga tuh sistem. Tapi kenapa lo memutuskan pada saat itu lo memilih drama and then? Karena gue bego banget di subjek-subjek yang lain. Gue matematika, numerics, kuantifikasi. Artinya apa ya? Terus ada satu di kelas IPA ya, science ya. Ada satu pertanyaan gitu. Ini yang membuat mata kita bisa melihat sebuah benda itu gara-gara sinar apa mata kita? Gue tulisnya mata. Kan padahal sinar ya, kalau misalnya mata kita terbuka ke lampu itu juga nggak kelihatan kan? Gue bego banget. Sampai akhirnya gue menemukan, wah ini memang mungkin kognitif kapasitas gue atau otak gue itu wiringnya beda Pak. Nah sistem Selandia Baru itu yang kayaknya sudah paham sekali bahwa kita semua manusia itu beda-beda. Rancangannya sama kabelingnya gitu, kabel-kabel yang ada di dalam otak kita. Jadi akhirnya ada salah satu guru gue yang sangat berjasa juga, bilang sama gua, lu coba deh ngambil subjek-subjek yang seni. Akhirnya gua ngambil itu musik, kelas mebel, kelas drama. Dan akhirnya dari situ gua menemukan bahwa wow, gua oke ya. Ternyata gua punya sesuatu di sini. Belum tahu bakat itu apa, tapi punya sesuatu kayak di sini. Sampai akhirnya, kalau gua boleh cerita sedikit, dari kelas drama itu, gua ikutan sebuah festival global yang namanya itu Sheila Win Global Shakespeare Festival, di mana dari 5.700 orang terpilih jadi 20 dan mendapatkan beasiswa untuk ke Inggris untuk teater. Nah akhirnya gue salah satu dari 20 itu. Wah keren. Dan, ya, itu umur 17 ya, 17 atau 16 gitu. Dan lu emang niat banget harus dapat itu? Enggak. Pada saat itu? Karena ternyata ya gue baru menyadari bahwa keahlian gue ya di sini gitu. Jadi ya itulah kalau cerita sedikit mengenai perjalanan di Selandia Baru dan memori-memori yang indah yang gue dapetin di Selandia Baru. Dan hampir kebanyakan orang-orang yang mencicipi pendidikan di luar negeri harus juga merasakan untuk bisa bekerja di sana. Iya. Salah satunya lu juga pernah kerja di restoran Thailand pada saat itu. Iya. Jadi waktu gue umur 14 sampai 15 tuh, gue punya hobi naik sepeda. Saya dengar juga Bapak kan juga punya hobi naik sepeda. Anda lebih gila lagi. Nanti kita bahas tentang sepedanya deh. Terus dulu tuh ya keluarga kami juga dari keluarga sederhana, di mana usaha. Berarti orang Padang dong. Iya. Kata lu orang Jawa. Kan, justru
kan saya belum selesai. Oke. Jadi memang kita akhirnya jualan masakan Padang. Jadi kita harus Om Wendy, kita tuh harus juga bawa budaya Indonesia ke luar negeri, Om Wendy. Betul. Gitu. Tapi jangan bohong, lu bilang dari Jawa, dari sederhana. Itu Padang. Oke, dari keluarga sederhana, lu memutuskan. Tapi emang juga di makanan akhirnya. Oke. Jadi sebelum gue kerja di restoran Thailand, bokap nyokap gue kita buka usaha di industri makanan. Kita jualan di pasar. Jadi kalau di luar itu ada pasar namanya weekend market. Jadi pasar-pasar weekend yang ada cuma hari Sabtu doang. Nah akhirnya bokap gue beli kayak food truck. Dari nyokap gue nggak bisa masak, bokap gue nggak bisa masak, kita berempat ya. Gue sama adik gue nggak bisa masak, ya kita dipaksa untuk bisa masak. Itu sebagai untuk melangsung hidup. Iya, bertahan hidup. Dan udah jadinya gue jadi juru masak selama 11 tahun. Bisa masakan Asia. Jadi gue dulu ya nasi goreng apa tuh nyokap gue potong daging, aduh itu udah kita telan lah. Dan selama lu kerja di restoran Thailand? Nah akhirnya karena kita punya usaha itu berbarengan dengan usaha lu? Iya, jadi kan itu hanya hari Sabtu. Jadi gue bantuin nyokap bokap gue itu dari hari Senin sampai hari Jumat. Nah nyokap gue sih sama bokap gue yang lebih parah tuh ya harus nusukin sate. Itu nyokap gue harus nusukin hampir 1.000 sate. Jadi sampai dia sempat operasi lah syarafnya bla gitu. Tapi paralel akhirnya gue pikir ya untuk dapat duit tambahan ya gue kerja di restoran Thailand namanya Thai Village. Jadi kitchen hand. Di kitchen hand itu ya lu cuci piring, lu cuci wok. Jadi wok nih kalau station gue tuh. Jadi kalau misalnya ini tempat masak, nah tempat cuci piring itu sebelahnya. Jadi di saat ini kokinya udah selesai masak, woknya ditaruh ke gue, nah gue tinggal nyuci. Terus balik lagi. Dan gitu aja tuh semalaman. Jadi piring yang sama nih, itu bisa muter berkali-kali Pak. Jadi kalau misalnya ada 100 piring, ya piring udah keluar dikasih ke kasih ke customer. Piring kotor kan datang lagi, dicuci untuk piring baru lagi buat yang customer lainnya lagi. Jadi ya udahlah, itu dari jam 6 maghrib lah sampai jam 11.30 malam lah. Itu lu usia 14? Ini gua kalau Thai Village itu 16, 16-an. 16 tahun. Sorry ya 16. Di sana kerja gitu udah umum. Betul. Tapi kan lu basicnya dari Indonesia. Iya. Ada perasaan apa ketika lu harus menjalani itu? Selain nggak ada perasaan apa-apa, tidak ada preconceived idea atau sebuah persepsi bahwa itu sebuah strata sosial atau apa, nggak ada rasa malu. Karena di Selandia Baru itu budayanya adalah kalau kita mau jadi seseorang, ya kita harus tahu susahnya hidup. Itu sudah prinsipil. Jadi itu yang gue ekstrak ya. Sekarang kalau misalnya gue secara retrospektif gitu ngelihat ke belakang gitu, wah gila hebat juga ya ini negara. Bahwa anak-anak yang rata-rata drop out dari sekolah, dan gue salah satu anak yang drop out juga Pak sebenarnya, bisa jadi orang. Karena yang diukur itu bukan kapasitas otak lo doang, tapi siapa lo sebagai manusia. Itu yang hebat, Wen. Makanya gue kayak, wah hebat juga tuh negara. Gue dulu sempat kuliah elektro. Serius lo? Itu bukan passion gue ternyata. Nah, cuma kan orang tua kan. Iya. Gue mau kuliah seni, mau jadi apa seniman pada saat itu. Sampai akhirnya setelah 3 tahun gue memutuskan gue pindah ke seni rupa dengan biaya gue sendiri. Sampai akhirnya tiba-tiba Tuhan berkata lain, tiba-tiba gue nggak ada audisi, nggak ada apa, tiba-tiba kayak dikasih, lo gabung cagur, lo jadi pelawak. Kalau dibilang nyambung sama apa yang gue lakukan selama ini, enggak juga. Karena memang pada akhirnya ya plus minus ya. Artinya pendidikan itu penting, tapi bagaimana mengeluarkan potensi terbaik dari seseorang itu kan memang nggak bisa melulu patokannya secara akademis, matematika lo harus pinter, bahasa Inggris lo harus pinter. Kalau semua orang dibikin seragam ya buat apa juga? Nggak seru dong. Gue setuju banget itu. Ya nggak seru dong. Kalau misalkan semua dibikin pinter, semua harus jadi insinyur. Semua harus jadi arsitek. Misalkan semua orang harus pinter dan harus jadi arsitek. Mau ngebangun rumah. Kalau semuanya arsitek, siapa tukangnya? Bener juga loh. Bener dong. Makanya itu adil ya. Adil. Maksud gue, udahlah nikmatin aja apa yang ada. Ini satu juga ya. Gue juga paling beda Wen di keluarga gue. Gue tuh seni satu-satunya di kita berempat ya. Bokap gue, nyokap gue, adik gue. Gue yang nyanyi cuma gue doang. Adik gue pinter banget. Triple major double degree, jadi cum laude. Jadi dia 5 tahun langsung ngambil mayornya 3 triple major.
ya kan? Nah, adik gue tuh juga, gue shout out ya buat adik gue cinta banget sama adik gue. Cewek, Diani namanya. Dia tuh lawyer di Prancis, udah 5 tahun di sana, untuk international arbitrase. Bokap gue master's degree di bisnis, bokap gue ekonomi. Gue DO, Pak. Gue DO, Pak. Lu gimana gue gak malu, Pak? Aduh. Gue drop out, Pak Wendy. Sama dong. Hah? Sama gue. Aduh, Bu Susi luar biasa. Bukan dong. Ya. Bener, gue ya sebenarnya nasib kita 11-12 lah. Maksud gue, lu punya adik yang pinter banget ya. Gue punya kakak yang pinter banget. Oke. Dari kelas 1 sampai SMA, ranking 1. Anjir. Tapi kadang-kadang akhirnya bukan jelek ya. Maksudnya gue gini, komparasi pada saat zaman dulu kan pasti ada lah. Iya. Lu kakak lu ranking 1. Iya. Gue ranking 4 aja dimarahin. Sekarang mungkin kalau ibarat kadang-kadang mikir, ya ranking 1, ranking 4 kayak ngaruhnya ke kehidupan gue apa ya? Kagak. Nggak terlalu besar menurut gue. Karena ya benar pendidikan penting. Pendidikan penting, gue setuju. Pendidikan itu penting. Tapi yang kita kadang-kadang suka lupakan adalah pada saat kita bersekolah tuh sebenarnya yang dibangun bukan hanya link di otak kita, tapi link di pergaulan kita kan. Setuju. Gitu. Ini dalam nih sebenarnya. Lu nyebur gitu. Gak kelihatan ya. Soalnya gue pendek banget jadi udah gak kelihatan. Dan lu sempat belajar, ya. Bahkan kalau ngomongin dunia teater lu sempat sampai belajar. Tapi memang, ke Inggris. jadi sebenarnya semua tuh harus ada perangkatnya. Jadi kalau di teater kan, nah gue kan dapat beasiswa ke Inggris. Dan di situ gue belajar banyak sekali tentang keaktoran. Ternyata Pak Wendy, untuk menjadi seorang aktor, saya punya filosofi di mana kita itu adalah, fungsi seorang aktor adalah mendekonstruksi kemanusiaan, Pak. Dalam arti kita harus tahu apa sih isinya manusia dan semua perangkatnya. Itu tugas kami sebagai aktor, Pak. Jadi misalnya kayak gue dulu di Inggris, gue belajar sosiologi bro bukuannya. Gue belajar antropologi, Pak. Sejarah manusia yang kita dari Homo sapien. Terus apa lagi? Gue harus belajar geopolitik, gue harus belajar politik. Justru ironinya, di saat dulu sekolah gue jelek banget, dengan keaktoran, gue diharuskan untuk belajar aspek-aspek itu. Bayangin. Tapi yang lebih menarik adalah karena gue belajarnya lewat medium keaktoran, gue jadi lebih senang. Oh ini maksudnya geopolitik. Oh ini sosiologi. Oh ini apa aspek-aspek sosial misalnya. Karena pintunya jelas. Karena pintunya jelas. Jadi lucu ya. Itu pengalaman gue. Oke. Dari situ malah lu seneng belajar hal-hal baru yang dulu mungkin kalau lu nggak masuk ke area itu, gue lupain. Gue paling males banget. Gue nggak bisa baca. Maksudnya gue males baca lah. Tapi sekarang, waduh buku udah menjadi sebuah kawan bagi gue. Anjir. Soalnya banyak pengalaman-pengalaman manusia yang sudah hidupnya zaman dulu dari sebelum kita kan. Yeah. Itu kayak kita ke portal waktu aja. Yeah. Kayak misalnya jujur aja gue sangat cinta sekali yang namanya Pramudia Anantatur. Penulis Indonesia yang begitu cakrawalanya luas banget lah ya. Itu gue baca-baca tuh bisa sampai nangis, Jack. Gue jadi ada manusia kayak gini ya. Apalagi waktu gue memerankan Soekarno ya. Itu buku-bukunya Soekarno itu gue telan abis-abisan, men. Gue harus memahami. Keren juga loh. Ya, masih deh. Itu bro, tapi gue agak cheating sih. Iya. Agak gue potong-potong dikit. Gue kadang-kadang dia tuh gak realistis, masa buku segini, potong dikit-dikit dong. Aduh. Mana muat satu buku di mulut. Ini bahaya nih. Bahaya. Jadi senjata makan tuan buat gua nih. Gua pancing ternyata pancingannya berhasil aja. Aduh, makin selesai ini gue nih. Jadi bahaya. Oke, gue gak pakai pisau sih. Gue lembarannya gue sobek. Anjrit. Itu bagian dari lu mengobservasi sesuatu, memerankan sesuatu. Harus karena memang itu ada istilah due diligence kami, Pak. Itu udah harus disiplin yang semoga gue nggak akan lupa. Karena di saat misalnya kita memerankan tokoh-tokoh utama kayak Soekarno, Sultan Agung, kalau kita tidak tahu apa yang ada di benak-benak manusia-manusia yang di zaman dulu, bayangkan gue ya pasti kopong dong, Wen. Dan itu
bukan fundamentalnya, bukan prinsip-prinsip dasar keaktoran lah. Itu bagi gue ya bro. Jadi semua orang pasti kan interpretasi beda-beda dan seni itu tidak hitam putih. Tapi gue pribadi ingin menerapkan metodologi ini, prinsip ini, filsafat ini terhadap karya gue lah, istilahnya gitu. Nah, gimana? Omongannya seru kan? Tonton terus makanya. Tapi jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga bantu share. Supaya nonton Om Wen makin banyak. Oke? Sorry, film pertama lo apa sih? Film pertama gue itu Bangsal 13. Film horor, itu film keduanya Luna. Gue kenal Luna udah lama banget ya. Itu film keduanya Luna setelah 30 Hari Mencari Cinta. Terus film pertama gue, Bangsal 13, dan film pertamanya juga direktur namanya Ochai. Odi Harahap. Oke, siap. Yeah. Di situ lu casting atau? Gue audisi casting. Gue casting itu dari 1000-2000 casting, gue kagak dapet awal-awal tuh di journey gue. Serius. Walaupun gue pernah... Jadi figuran juga pernah? Figuran gue pernah, gue cerita ya. Itu figuran waktu itu... Jadi gue ada acara di... Dulu TPI apa Indonesia ya? Zaman dulu banget. Iya. Ada acara sinetron apa gitulah. Pokoknya gue dapat network dari casting manager yang nggak jelas gitulah. Pokoknya Mas ini kamu dapat kerjaan nih, mau nggak? Mau. Gue nggak punya duit. Oke. Gue sampai sana, gue udah bawa baju sendiri gitu kan. Pakai baju, terus mau masuk set. Gue merasa waduh alhamdulillah, puji Tuhan, terima kasih ya Allah. Ini akhirnya gue dapat kerjaan gue pertama gitu kan. Terus gue dengar teriakan dari saudaranya. Woi, yang tinggi. Sini. Ntar ya, lu jalan dari sini sampai sini ya. Gue bilang, oh siap bang. Pokoknya lu jalan dari sana sampai sini ya. Iya. Jadi peran utamanya itu di depan kayak gue sama lu nih. Yeah. Nah gue jadi backgroundnya yang jalan-jalan. Jadi semua segini gue yang ketangkep kan. Gue jalan gitu. Dia teriak lagi, cut. Oh yang tinggi, sini. Lu bisa gak sih jalan? Anjing. Bisa bang. Iya lu jalan yang cepet, yang ini dong. Lu ngerusak pemain gue aja nih yang di ini. Gue bilang, oh ya oke, siap. Ya udah, jadi ya selama itu adegan, jadi tokoh utamanya lagi ngobrol sama tokoh utamanya ngobrol. Ya gue di belakang sini Bang Wendy cuma segini doang, jalan-jalan dari jalan pelan, jalan lebih cepet. Gue hopping kali, gue koprol kali, gue nggak tahu juga deh kemarin itu gimana. Aduh. Dan itu zaman itu Wen, kita dibayar itu cuman 20.000. Dan itu rezeki gue pertama, gue langsung aduh alhamdulillah 20.000. Dan dari situ karena istilahnya kan figuran tuh sama maaf ya bukan semuanya tapi ada beberapa Astrada tuh nggak pernah memanggil pemain-pemain adisional atau figuran namanya. Lo sini lo, lo sini lo. Makanya setiap kali gue sekarang di set ada orang Astrada manggil figuran nggak pakai nama, gue nggak mau syuting. Gue nggak mau syuting karena gue tahu itu itulah jadi sedih men. Ya gue tahu momen itu men. Karena lu pernah ngalamin. Karena gue ngalamin itu. Dan gue bilang waktu mau produksi Hollywood pun waktu itu gue bilang you have to address people by their name. Jadi lu harus tahu nih siapa yang akan menjadi bagian dari komposisi sebuah karya ini. Karena setiap orang itu berharga Pak. Setiap orang itu proponen bagi the big picture. Setiap hari bro, kalau gue nggak ada kopi sama PU, gue nggak bisa kerja Pak. Jadi hargailah teman-teman kita ini yang memang membantu untuk menciptakan sebuah karya yang akan ditonton banyak orang. Itu aja. Itu cuma karena satu kejadian itu? Atau lu berkali-kali gue jadi figuran. Oke. Nah itu berkali-kali jujur aja, akumulatif sebenarnya. Jadi kulminasinya di saat ya gue udah punya posisi lah ya. Gue jadi berbicara sama teman-teman, bukan secara kasar ya sebenarnya. Gue cuma ngomong aja, please bro kalau bisa sih lu ambil dia pakai namanya lah. Karena kan ya kita pernah lah zaman dulu bawa begitu aja sih. Gak, nothing enggak, bukan ini. Ini maksud gue, artinya ketika lu memulai dari nol, lu tahu bagaimana sulitnya ketika sudah berada di posisi yang mungkin dikasih kesempatan untuk punya decision maker dalam beberapa hal, lu menggunakan itu untuk hal yang baik, ya kan? Gue bukan mau jadi polisi moral. Betul. Gue cuman kayak ya bro kita ya berkarya bareng-bareng lah. Iya. Gitu kan based on pengalaman juga masing-masing kan. Iya. Kita tahu bagaimana susahnya. Berapa lama lu jadi figuran sampai era lu? Ya itu
pokoknya figuran. Gue sempet juga jadi figuran di sinetron. Jadi lucu juga itu kan, gue dapat beasiswa di Inggris dengan bekal gue dapat kartu selamat dari Perdana Menteri Selandia Baru kan. Itu sebagai CV di Indonesia nggak dilihat men. Jadi oke. Jadi memang ke apa sih namanya ya? Kita punya CV gitu ya, nggak dipandang kali ya. Tapi ya itu jejak yang gue dapet. Dan itu yang jujur aja berharga banget sih Pak Wendy. Ya lu tahu juga lah ya Pak ya. Pastilah. Dan gue sangat berterima kasih gue dapat proses itu. Gue berterima kasih dapat journey itu karena penting juga bagi gue seorang aktor. Betul. Untuk kembali lagi kita kaji, kita punya empati seperti apa, kita punya pemahaman terhadap kondisi sosial seperti apa dan lain sebagainya lah. Kalau menurut gue itu juga penting. Dari sekian banyak film lo, yang menurut tuh paling melekat karakternya di lo, kayak misalkan Robert Downey Jr. Orang udah Iron Man gitu. Jack Sparrow udah pasti Johnny Depp gitu. Oh berarti dari sisi penonton gitu ya? Iya. Enggak dari lu deh. Dari lu ngerasa. Kalau gue jujur men, semua karakter itu pasti ada yang bisa gue ekstrak men. Ada yang gue bawa pulang. Gue belajar Soekarno kan, baca buku Soekarno. Akhirnya gue belajar mengenai dunia politik, mengenai dunia policy making, leadership dan lain sebagainya. Dari Sultan Agung juga sama. Dulu catatan Harsiboy juga sama. Apalagi ya? Bahkan project waktu itu ada film Hollywood yang syuting di sini, gue main sama Mickey Rourke. Itu juga, lu tau Mickey Rourke kan, lu ngomong Iron Man pertama, tau gak lo? Musuhnya Iron Man pertama. Iya. Gue main sama dia, Jack. Di film judulnya Java Hit. Jadi, kayak gue pernah nonton. Iya, jadi film Hollywood yang syuting di Jogja waktu itu. Ya gue banyak diskusi sama Mickey Rourke dan karakternya juga, karakter gue yang gue mainkan juga gue merasa, wow ini asik juga ya untuk dikulik. Jadi banyak dari semua karakter yang mau kecil atau besar, mau jadi gue figuran atau tidak, banyak yang gue bawa pulang. Sebagai pembelajaran pribadi gitu ya. Oke. Nah kalau bawa pulang yang gimana? Enggak. Kalau dari pengamatan orang yang pengamatan orang. Nah, gue yang paling lucu. Karakter yang paling menurut orang-orang di sana. Gue kalau misalnya lagi ke Jogja atau lagi kemana pasti Soekarno. Nah itu ada. Terus pernah juga Satrio, catatan Harsiboy. Satrio. Nah mungkin yang lucu sekarang mungkin gue baru selesai project sama salah satu platform OTT. Dan itu juga kebetulan ditayangin di seluruh dunia. Kemarin menjadi top 10 di 22 negara. Garis Kretek. Terima kasih. Dan ya itu akhirnya kalau gua kemana-mana akhirnya Mas Suraya aku juga waduh. Tapi itu sebuah kebanggaan juga sih bahwa banyak teman-teman yang juga ikut menikmati karya Artinya kita. Lu berhasil loh Yuk secara gitu langsung ya? Iya dong. Gitu ya? Ya mungkin ya. Karena maksud gua gini. Ada orang-orang yang terlalu melekat karakternya. Let's say misalkan, ini menurut pengamatan gue orang bodoh ya. Spider-Man awal siapa? Tobey Maguire. Nah. Oh jadi dia orang tuh Spider-Man kan? Udah Spider-Man kan? Jadi ketika film selanjutnya orang udah Spider-Man itu masih terlalu melekat, ngerti gak? Itu bahaya bagi seorang aktor. Itu maksud gue. Namanya typecast Pak. Jadi kalau orang sudah di typecast, jadi orang hanya pengen melihat aktornya di tokoh-tokoh yang sama semuanya. Nah itu bagi gua sih harus gua hindari. Artinya kan lu berhasil dong ketika orang masih manggil lu Soekarno. Iya dari logika itu ya. Iya betul. Artinya orang nggak melekat. Ya udah dia masuk Soekarno. Bener juga. Iya. Main Gadis Kretek. Soekarno. Gadis Kretek kan jadi Soekarno kan gitu. Ya gitu dong. Nah iya kan artinya lu berhasil. Bener. Lah kayak yang Joker di film Batman yang sampai bunuh diri kan. Oh iya. Karena terlalu melekat karakternya. Gue lupa namanya. Heath Ledger. Karena dia terlalu melekat sama karakternya dia. Nah itu ada sebuah teknik namanya di keaktoran. Namanya method acting. Itu sebuah metodologi yang karakternya lu bawa pulang. Dalam arti sehari-hari lu menjadi dia. Itu sebenarnya untuk mempersiapkan tubuhnya si aktor sih. Jadi ya bayangin mungkin dia di rumah ya kayak gini-gini, minum gini kayak gitu Pak. Itu untuk membiasakan. Itu method acting ya. Yang sempat dipopulerkan juga sama Kalau itu kan sebelum ya. Tapi bagaimana melepaskan karakter lu setelah film itu selesai? Kalau gue gampang sih. Karena kan si nyawa si aktor ini kan meminjam badan gue Pak. Ya kan? Gue ini kayak vessel tuh apa? Gue hanya kendaraan.
Jadi di saat gue, sorry ya bahasanya, mendeduksi atau gue mengakumulasi informasi atau matriks mengenai karakter gue, ya gue masukin ke badan gue. Tapi setelah selesai ya gue yang milih. Mau gue sambil tidur, gue mikirin buat adegan besok atau apa, atau ya jadi Aryo Bayu lagi. Karena kita kan bukan trans, Pak. Tidak diperbolehkan metodologinya dalam sebuah keaktoran bahwa lu trans yang tiba-tiba lu menjadi karakter, wah kayaknya ini, wah gue masuk banget nih, gue keren banget nih. Nggak boleh Pak sebenarnya. Itu ada rules-nya sebenarnya. Ada parameter yang secara psikologis yang kita harus jaga. So, ya itulah. Sebenarnya gue lagi trans di sini, gue lagi acting sama lo. Gue bukan Aryo Bayu. Kenalkan, Wendy. Saya seorang komedian yang sudah lama bercimpung di dunia komika. Dulu tuh saya udah ya nggak bisa. Maaf ya. Gue pengen lucu nggak bisa gue mau John, kenalin gue hari Senin. Nah, talk about Gadis Kretek. Wow. Ya kan, ini. The Scray. Ya, udah ya biar kelihatan pinter aja. Ya. Lu nyangka gak sih kalau misalkan Gadis Kretek nih bisa se-hype ini orang ngebahas tentang Gadis Kretek? Enggak nyangka. Berharap untuk iya, cuman kita nggak nyangka bahwa hype-nya juga ternyata besar. Ya. Nggak hanya di dalam negeri, Di luar juga kan? tapi di luar juga, Wen. Kalian sampai diundang ke... Iya, kita sempat diundang ke Korea waktu itu di Busan. Busan International Film Festival, Festival Film Internasional Busan. Itu resepsinya keren banget juga. Mereka sangat merangkul kita dan sangat antusias banget. Dan pas saat nonton mereka juga ternyata bisa relate. Padahal kan ini cerita Indo-centric gitu ya, Indonesian-centric dalam arti ya budaya kretek, terus budaya-budaya Indonesia, tapi secara cerita ternyata ada cerita yang cukup universal lah yang mereka bisa terima juga. Jadi cukup menarik gitu untuk memahami bahwa mereka juga tertarik juga gitu. Gadis Kretek ini ternyata katanya membuat seorang Aryo Bayu yang tadinya quit smoke, berhenti ngerokok, terus ngerokok lagi. Kata siapa Pak Wendy? Kata siapa? Oke. Kata saya. Kita akan bertanya yang lain. Anda jangan reveal ini di YouTube Anda dong, Pak. Ya, tapi sempet sih, jujur. Gue akhirnya udah berhenti 8 tahun dan jadi anti perokok banget dan tidak ada hasrat atau keinginan untuk ngerokok lagi. Terus datang project ini, nggak mungkin dong Wen gue kagak ngerokok. Iya. Ya kan, jadi ya gue mengadaptasi diri untuk merokok lagi. Tapi di otak gue, ini buat karakter aja gitu kan, paling cuman sementara doang, selesai produksi kita berhenti lagi. Anti rokok, anti nikotin gitu kan. Wah, garis keras anarki gitu kan. Tapi sampai sekarang kok lanjut. Aduh. Jadi ada pesan moralnya apa, Pak? Pesan moralnya adalah nggak usah ngomong. Perjalanan lo waktu udah berkarir di dunia, maksudnya di dunia aktor gitu. Tapi lo, padahal lo waktu itu udah sempat di HBO, Half-World ya kalau nggak salah ya. And then ya beberapa film mungkin sudah lo bintangin lah ya. Asia, ya. Tapi pada saat itu lo masih ngekos? Iya. Di Jakarta? Gue ngekos di daerah Kemang waktu itu. Oke. Jadi keluarga lu masih di sana? Keluarga gue sampai hari ini, bokap nyokap gue masih di Selandia Baru, mereka tinggal di sana. Oh iya? Mereka udah 24 tahun. Jadi bokap nyokap gue di Selandia Baru, adik gue di Prancis, ya gue di sini sendiri sama bini gue sama anak gue. Nah lu bisa ketemu sama istri lu? Gue ketemunya di rada cinlok ya Pak ya. Oh di lokasi? Di lokasi, jadi bini gue tuh sempet bantuin Mickey Rourke untuk jadi vocal coach-nya. Bini gue orang Perancis. Nah kebetulan Mickey Rourke itu dapat peran, dia jadi penjahat yang kebetulan dari Perancis lah gitu. Nah jadi bini gue yang ngajarin Mickey Rourke vocal coach itu. Jadi pas gue syuting dia kan ngeliatin gue terus kan, wih ini siapa sih cowok Jawa kulit sawo gitu kan. Dia kayak, gue agak risih siapa sih ini ceweknya. Ih so ganteng.
istri lu hanya sebagai penikmat peran-peran lu di film. Kebetulan istri gue juga produser, dia juga aktor di Prancis. Jadi dia kemarin sempat, wah dia keren deh, dia udah sempat kerja sama Benicio del Toro, tapi di belakang layar ya Pak ya. Terus dia kerja sama, siapa namanya, kemarin ada film Hollywood namanya, French Dispatch, gue lupa nama sutradaranya, tapi ada aktor keren gitu lah. Jadi kita masih di dunia yang sama lah. Berarti dia bisa jadi hanya penonton lu aja atau jadi kritikus paling utama buat lu? Oh, itu pertanyaan menarik. Dia mungkin kritikus paling tajam kali ya. Tapi gue sangat seneng bahwa akhirnya gue punya teman untuk menakar Pak. Karena kita kan juga tidak bisa sendiri ya menakar diri. Gue jujur aja ke lu ya, di saat gue nonton diri gue kayak anjing gue jelek ya. Karena ya, impresi kan kita kayak apa ya, mungkin pendekatannya di saat kita mendengar suara kita sendiri kan kok beda ya. Kita rekam, kita dengar kan agak beda tuh ya. Kayak gitu aja sih, gue merasa kayak ya mungkin gue harusnya bisa lebih bagus di sini. Jadi gue malas nonton diri gue sendiri sebenarnya. Tapi pernah ada masa gak ketika dikritik sama istri lu, terus lu gak terima dengan kondisi itu? Selalu gue terima. Selalu gue terima dong. Bahwa ya gue juga sudah membuka tempat gitu di dalam diri gue secara artistik bahwa ya udah dia menjadi salah satu teman di mana kita terbuka untuk mengkritik satu sama lain dari dunia kreatif begitu. Karena ya untuk kita bisa tumbuh juga kan secara individu kan harus ada kritik yang konstruktif itu kan ya. Tapi ya gue nangis juga Wen abis itu. Sendiri gue cabut ke kamar, gue agak sedih. Kok bini gue kejam banget ya. Tapi untung istri gue gak pernah nonton acara-acara gue loh di TV. Emang lu ada tontonan yang untuk dia tonton? Gue tadinya respect sama nih orang nih. Tapi lama-lama nih orangnya. Ya ada dong. Ya, tapi nggak bermutu. Itu kan yang lo pengen ngomong kan? Asumsi lu enggak. Itu udah omongan lo. Nggak untungnya bini gue nggak nonton acara-acara gue di TV ya, karena kalau dia nonton acara-acara gue di TV, wah. Kenapa? Selesai hidup gue. Kenapa? Karena dia memang kritikus paling ini juga paling tajam juga gitu. Okay. Nah, mungkin dia sadar kalau misalkan dia nonton acara-acara gue, dia bakal jadi kritikus yang tajam buat gue, dan gue nggak siap menerima ketajaman itu. Ini tapi gue jujur ya. Nih gue tadi juga sempet ngomong sama lo. Gue itu salah satu penggemar besar lu. Gue nge-follow lu itu udah lama. Serius men. Serius. Gue nih, kalau gue nonton bapak ini, gila gue tuh ngakak sengakak-ngakaknya tuh. Aduh serius men. Lu punya potensi dan lu punya power itu bapak. 270 juta manusia yang menonton bapak, terhibur bapak. Aduh, bapak luar biasa. Bun, lebihin rotinya ntar. Ditanya sama Wendy. Baik. Riders lu apa? Gue cuma punya roti. Aryo Bayu main gue mau kasih apa anjrit. Aduh, gue kasih kitchen set juga kagak mau kali dia. Katanya buat apa? Iya, buat apa juga. Tapi setelah lu berkeluarga, lu punya anak sekarang. Siapa nama anak lu, bro? Baltazar Ananta Wicaksono. Artinya? Baltazar itu nama yang bini gua kasih. Dia itu, Baltazar dulu seorang raja yang kulit hitam yang pernah menjadi raja salah satu terkaya lah saat itu, Baltazar. Okay. Dia suka aja image itu gitu. Kalau Ananta karena gue penggemar Pramudia Anantatur dan kebetulan ulang tahunnya Pramudia sama kayak gue pikir oke, taruh aja di Ananta. Kalau Wicaksono sebenarnya nama gue Aryo Bayu Wicaksono. Gue jawir banget Pak sebenarnya. Nama gue panjang. Setelah berkeluarga, pasti kan semua berubah, baik. Ya kan? Bagaimana lu ngejalanin hidup, bagaimana lu men-set hidup lu setelah menikah, dan punya anak gitu. Bagaimana lu ngeliat kondisi lu yang sekarang?
apa ya? Mungkin lebih kepada punya momongan tuh unik ya. Karena kan ya mungkin lu lebih senior ya dalam hari ini, anak-anak lu udah gede ya. Karena gue kan baru mau 3 tahun. Tapi ini pengalaman pertama gue di saat gue punya anak tuh gue mikir bener-bener gila ya, ini gue boleh salah gak ya? Gitu pertanyaannya. Ini gue kalau gak ngedidik anak gue yang bener gini gimana gue ya? Jadi lebih ke situ sih. Jadi lebih kepada ini gue cocok gak sih jadi seorang bapak atau apa gitu aja sih. Tapi gue gak tahu apakah itu juga pengalaman yang sama juga bagi semua orang ya. Pasti. Sama karena kan ya? menjadi orang tua gak ada sekolahnya. Nah, betul, dan yang unik itu yang membuat gue pede, mertua gue, dia bilang gini, orang tua adalah anak yang punya anak. Iya, Kita, betul. Kita kan juga anaknya seseorang gitu. Betul. Dan akhirnya kita juga punya anak gitu. Jadi nenek kita itu juga anaknya seseorang. Jadi dalam arti keluguan kita atau kenaifan kita itu ya nggak apa-apa juga katanya. Itu yang bikin gue pede aja sih. Jadi oh ya seorang anak yang punya anak ya. Jadi emak gue juga anaknya nenek gue. Jadi ya mungkin ya memang nggak ada apa tuh ya nggak ada bukunya gitu ya Wen ya. Nggak ada sekolahnya. Nggak ada sekolahnya gitu ya Wen. Berhasil sebuah sistem parenting di keluarga gue berhasil, belum tentu berhasil di keluarga lu. Betul, karena setiap keluarga kan beda archetype-nya ya, tipe-tipenya. Betul. Oke. Tapi maksud gue gini, seorang Aryo Bayu pernah ganti popok anaknya nggak? Bro, gue kasih tahu lu sesuatu. Dari hari anak gue lahir sampai hari ini, gue yang nyebokin, gue gantiin popok. Wede, keren. No, ini juga bukannya gue bangga atau apa ya, Pak ya. Tapi menurut gue gila, Wen. Di saat bini gue itu lahir selama 1 tahun, lu tahu sendiri ya, lu inget pasti kan ya, 2 tahun itu. Wow, man. Gue bukannya sosok berat juga gimana ya, tapi perempuan itu punya kayak semacam disadvantage gitu di dunia modern ini. Punya anak, karirnya harus disampingkan, mimpinya harus dikesampingkan karena demi anak. Dan gue ngeliat itu juga di bini gue di saat dia lagi waktu itu maju-majunya juga, tiba-tiba punya anak, jadi nggak bisa kerja, ada kerjaan yang dia tolak. Ya setidaknya lah, gue juga bantuin lah Pak. Itu aja sih, bukannya mau jadi sok hebat atau gimana. Kenapa? Apa? Di mana? Lu di mana waktu itu, Ben? Gua? Ayah di mana ibu? Tuh, bini gue mah perasa kan langsung nangis. Oh, tapi it's true. Gua tapi itu bener deh. Enggak, dia nangis bukan karena apa yang lu ucapkan, tapi dia dalam hati gini, laki gua nggak gitu lagi. Pengen punya anak berapa? Baik. Wah nggak tahu, dia tergantung bini gua. Itu semua tergantung bini gua. Tapi dia kayaknya pengen punya banyak, makanya gua juga agak sedikit. Berarti kita sama. Iya. Keputusan untuk mau punya berapa anak itu, gue serahkan ke istri sama. Iya. Karena gue pikir yang hamil dia, iya, men. Yang melahirkan dia, yang ngerasain sakitnya dia. Terus ya banyaklah hal-hal yang kita nggak bisa rasakan sebagai seorang laki-laki gitu kan. Makanya awal mau 2, terus tiba-tiba berubah menjadi 3, berubah lagi jadi 2, terus tiba-tiba kayaknya mau tambah lagi deh. Ya silakan gitu. Karena kan kita kan gua mah tinggal nyetrum ya. Iya. Nah yang disetrum, yang kelojotan kan yang disetrum. Gitu ya, kita kembalikan ke istri gitu. Kalau mau berapapun anak lu nanti, lu akan menerapkan sistem parenting seperti apa? Gua nggak tahu ya, tapi yang apa ya, gue belum. Itu pertanyaan sulit Pak Wendy sebenarnya, karena gue sebagai seorang seniman, gue sangat tidak suka yang namanya format atau yang lo bilang template. Karena template itu tidak berlaku ke setiap orang kan. Jadi mungkin gue mengadopsi itu aja. Ya mungkin ya karena gue baru 1 dan katanya ya mungkin gue bisa ngeliat dari gue sama adik gue aja deh. Gue sama adik gue. Dia yang tadi gue cerita triple major double degree with honors, dia lawyer yang ngurusin billion dollar company di Prancis. Gue seniman yang zaman dulu main gitar dan bla bla bla. Tapi nyokap gue dan bokap gue menyanyi kita sama, mensupport kita sama. Jadi walaupun kita 2 manusia yang berbeda, walaupun kita kakak adik, tapi
treatment nyokap bokap gue ke gue, treatment nyokap bokap ke adik gue kan selalu beda. Cintanya sama tapi caranya yang beda kan. Jadi itu aja sih kayaknya ya. Jadi gue tidak ada template atau tidak ada tipe parenting seperti apa kali ya. Gue juga belum sampai situ kali ya Pak. Tapi kalau dikomparasi sama bagaimana bokap nyokap mendidik lo dan adik lo bagaimana? Baik. Mereka tipikal orang tua yang seperti apa sih? Banyak gue, sangat suportif. Bahkan waktu itu gue rebel, waktu itu ada band punk gue, kita udah mulai keliling ke Selandia Baru. Kita udah mulai manggung, udah mulai punya nama. Terus gue sempet, ya sok-sok lah, namanya juga masih muda gitu kan, yang masih anti-establishment, anti semua lah pokoknya dulu tuh. Gue bilang, gue gak mau jadi apa-apa, gue mau jadi tukang beca. Bokap gue bilang, bagus. Kamu kalau mau jadi tukang beca, kamu jadi tukang beca yang terbaik. Gue langsung kayak, anjing, supportnya ini gila juga nih. Masa iya men, jadi gue kayak apapun bentuk yang kita cari sebagai anak, dengan didukung aja udah seneng men. Betul. Jadi mungkin itu kali ya Pak ya. Jadi yang gue bisa adopsi dari orang tua gue ya kita lihat, gue dukung aja anak gue nanti dia pengennya kemana kali ya. Kalau dia pada akhirnya mengikuti jejak lo sebagai seorang aktor, bebas, gue akan dukung juga. Baik, yes. Bisa gak, kalaupun ada lah, kalaupun lo mau share, ada 3 hal yang banyak orang lain belum tahu dan mungkin lo belum sampein ke media kah atau apa ya? Gue emang orangnya rada private. Twitter gue dibikinin teman, Instagram gue dibikinin teman, semuanya dibikinin teman. Jadi gue terpaksa untuk melakukan hal-hal yang mengekspos gitulah. Jadi ya gue nggak tahu deh. Berarti lu dalam memilih teman pun lumayan kurasinya berjalan. Iya, ya. Hanya ya gue nongkrong di ya teman-teman gue yang gue kenal aja. Nggak introvert banget kan sebenarnya lu? Enggak sih, enggak. Ya menyenangkan kok. Hah? Ya menyenangkan, maksudnya gue pikir lu orang yang kaku. Maksudnya kan to be honest kan kita baru berapa kali ketemu dan kayak ngobrol juga enggak gitu, baru tadi sebelum kita mulai syuting ngomong kita baru ngobrol. di Brownies, stasiun TV itu di Brownies kita cuman halo bro, apa kabar gitu dia. Gue sebatas itu doang gitu. Dan gue kayak apa sih nih orang ngeliatin gue terus gitu. Nanti kamu main film sama saya? Enggak ada. Sorry bro. Ada asset nggak? Gue asal nggak? Gue pengen anjing. Kumur anjing. Baik, sebelum kita nutup obrolan kita kali ini. Man. Thank you banget men. Satu kata yang mendeskripsikan atau mewakili hidup lu. Satu kata mewakili hidup. Wow. Apa ya? Semesta. Ivan Gunawan nih. Igun sama ya? Akan semesta. Lu jangan kesombong dong bunyinya. Kan gue pengennya cari filosofis bro. Iya, gak apa-apa. Wow, semesta kesannya astral banget, transenden banget. Lu gimana sih? Tapi fun fact-nya adalah. Apa? Jadi waktu itu sempat dibahas pada saat kita live Brownies. Jadi Ivan Gunawan tuh begitu amazed sama lu di Gadis Kretek. Oh, kita sampai ngobrol sih. Ivan, gue juga. Dia sampai nontonnya sampai nangis terus pada saat live Brownies pun kayak, ih gue kesel deh kenapa sih gini-gini. Apaan sih gitu. Ternyata dia lagi nonton Gadis Kretek gitu dan dia begitu terpesona sama lu. Itu luar biasa. Shout out seperti yang tadi diobrolin ponakan sama Aryo Bayu. Ya kadang hidup kan kita bisa berhasil bisa juga gagal. Kamu tidak selalu menang, tapi pada saat kamu gagal, kamu tahu kamu akan jauh lebih baik lagi. Pemain pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.